Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang networking models. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Putri Suharli dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan juga Telekomunikasi. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas untuk kedepannya. Yang pertama ada konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, dan yang keempat ada oscillator model. Kita masuk ke yang pertama, konsep. Konsep networking models. Ketika kita berbincang tentang networking model, maka identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Kita mengetahui bahwa jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa arti dari networking models? Atau apa kalian tahu networking models itu apa? Networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi perangkat. Komputasi ada banyak ya, nggak cuma komputer, tapi komputer termasuk salah satunya. Ada server, terus masih banyak yang lainnya lah ya. Di sini bagaimana sih bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi dari vendor 1, vendor 2, caranya dengan kita membutuhkan aturan yang disebut dengan konsep networking models. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Sebelum networking models muncul, apa sih yang terjadi? Kita lihat di sini. Before Open Networking Model exist. Jadi dulu, tahun 1974, IBM atau Create System Architecture Network, SNA, itu bikin networking modelsnya sendiri. Jadi, kalau misalnya setiap vendor bikin networking model sendiri itu bakal jadi bertabrakan gitu loh. Jadi itu dibikin after Open Networking Model exit itu sebagai pembuka setiap vendor bisa saling komunikasi. Jadi setiap vendor itu menggunakan satu networking models, yaitu antara OSI dan juga TCP model. Tapi di sini yang paling terkenal sekarang adalah TCP/IP model. Kenapa? Karena sering digunakan dan dipakai media pembelajaran. Tapi, keduanya, OSI model dan TCP/IP model itu sama-sama memiliki aturan jaringan, ada di dalamnya ada yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki aturan jaringan. Dan ya untuk sekarang TCP/IP model ini adalah yang paling familiar. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu, dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks-nya, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer.
Yang 4 layer ini ada application, transport, internet, dan juga network access. Dan yang 5 layer ada application, transport, network, data link, dan juga physical. Oke, kita akan lanjut di pembahasan yang lebih dalam di TCP/IP model aplikasi. Kita pokoknya akan membahas satu-satu dari 5 layers ini. Oke, bahwasannya jaringan komputer sesuatu yang rumit atau yang kompleks. Sebelum kita lanjut, di sini jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai aplikasi yang berjalan di dalamnya. Pada perangkat-perangkat tersebut bisa diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco, kemudian web browser, Google, dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Dan hal tersebut disinilah fungsi networking model, yaitu untuk menjadikan agar vendor bisa saling terkoneksi dengan open standard networking models yang ada. Bagaimana sih cara kerja networking models? Berdasarkan layer yang ada di sini. Berdasarkan layer di sini ya, teman-teman. Menjadi beberapa layer, di setiap layernya terdapat beberapa kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti atau bisa kita sebut sebagai protokol agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen-komponen lainnya. Terus di sini caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya, yang seperti tadi saya bicarakan. Di bawah ini ada yang modeled networking dan juga chaos networking. Jadi yang ini tuh tersusun rapi dari mulai application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ada 7 ya. Kalau yang ini tuh yang tanpa networking models gitu, jadi berantakan. Application-nya di sini, terus ada beberapa, dan ini tuh jadi acak-acakan lah, tidak terstruktur. Kalau yang ini tuh terstruktur dari atas sampai bawah tuh terstruktur lah ya. Oke, lanjut ke sini lagi. Jadi application layer itu kita merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu memahami setiap networking model itu dipecah menjadi 2 bagian kecil. Yang tadi saya sudah jelaskan ini di video di yang sebelumnya. Kita masuk ke TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh servisnya dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMPT, IMAP, SSH, dan DSB. Kita ambil satu contoh HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi tuh kita tuh dari klien ini kita request website.com. Dari klien ini tuh dari sini tuh ke web server. Nah, dari web server itu di dalamnya tuh ada HTTP header. Di dalam HTTP header juga ini tuh terdapat kayak isinya jawaban-jawaban yang kalian cari di awal di klien ini. Terus di dalam HTTP header itu ada data, pokoknya data-data ini mencakup semua ada di HTTP header. Terus di sini juga tuh ada banyak sekali informasi status, diantaranya
ada 200 dan ada juga yang 404. Itu tuh apa sih? Itu tuh yang berhasil dan juga yang not found. Jadi yang 200 itu berhasil dan yang not found itu yang 404. Ya, seperti itu. Lanjut ke TCP/IP transport layer. Kita masuk ke TCP/IP transport layer. Apa sih fungsi dari transport layer? Fungsinya adalah menyajikan dan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP. Ini protokol TCP dan juga UDP, kalian bisa cari di website. Kita ambil satu contoh, yaitu TCP. TCP itu adalah salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery. Jadi, di dalam TCP itu disediakan salah satu mekanisme, yaitu adalah error recovery. Apa sih? Gimana sih cara kerja error recovery itu? Jadi, saat kita masuk ke suatu web atau ingin request website di klien, dan klien itu mengirimkannya ke web server. Dari web server ini tuh dicari nih ininya apa gitu. Yang kita cari di web di request itu tuh apa. Nah, kalau terjadi kesalahan di dalam HTTP header ini, itu tuh ada ininya, jadi error recovery, jadi terus tidak bisa gitu, ada tandanya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya UDP ini tidak peduli, kalau ada yang tidak bisa juga kayak ya udah nggak usah gitu, terus aja dilanjut gitu. Kalau misalnya yang TCP ini tuh bakal balik lagi ke kliennya tuh kalau ini tuh gak bisa gitu loh. Kalau UDP itu kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak bisa, dipaksain aja terus lanjut ke application layer gitu loh. Jadi itu tuh perbedaan dari TCP dan juga UDP untuk mekanismenya gitu, teman-teman. Kita lanjut aja ke TCP/IP model network. Nah, untuk network layer ini, sebelum di application layer dan transport layer memiliki beberapa protokol. Sedangkan network layer ini hanya ada satu protokol, yaitu IP atau IP address lah ya. Dan IP ini tuh menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan juga routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Kita bahas yang pertama, ada addressing. Addressing itu bahwa IP address itu sendiri. Jadi kalau yang addressing itu, IP address itu sendiri yang memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Sedangkan jadi seperti ini nih. Ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, ada IP 4 dan juga ada IP 6. IP 4 ada 4 octet, setiap bloknya 8 bit, dan kalau dijumlahkan pengalamatannya ada 32 bit. Sedangkan yang IP 6 ada 16 bit dan pengalamatan IP-nya kalau dijumlahin ada 128 bit. Yang kedua ada routing. Routing ini salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya di sini ya, kita zoom.
ini tuh dari kantor A sama kantor B misalnya. Nah, dari kantor ini tuh mau ke rumah ini. Gimana sih cara biar si paket ini tuh dengan cepat sampai ke rumah ini gitu. Jadi mereka tuh nyari jalan tercepat. Misalnya ini dari kantor A ini ke pos 1, pos 2, langsung ke address gini. Yang ini juga sama kayak gitu, harus melewati dulu. Jadi nggak harus belibet jalannya gitu. Tapi mereka tuh bisa mencari jalan untuk sampai ke tujuan gitu. Terus kalau misalnya yang foto yang ini tuh komputer 1 dan komputer 2 tuh ini contoh dari addressing ya. Misalnya ini 192.168.1, dan yang satu lagi 192.168.1.2. Yang ini 1.1. Jadi kalau misalnya mau saling mengirim data itu, kita cari IP-nya dulu. Jadi ini tuh bisa terhubung lah gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke data link layer dan juga physical layer. Oke, di sini kita akan membahas dua sekaligus. Dari yang sebelumnya IP network layer, sekarang kita membahas dua sekaligus, yaitu data link layer dan juga physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Apa sih maksudnya physical layer itu? Physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita ambil contoh beberapa perangkat, apapun perangkatnya. Bagaimana sih mereka terhubung, cara menghubungkan mereka atau cara mendefinisikan cabling pada perangkat-perangkat itu. Ada dua cara, yaitu ada wired dan juga wireless. Kalau wired itu dengan cara ada kabelnya, kalau wireless itu tanpa menggunakan kabel. Lalu salah satu fitur pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Kalau di yang sebelumnya, di IP Transport Layer itu ada Error Recovery Mechanism atau yang pokoknya ini berbeda dengan yang ini. Jadi ini tuh hanya mendeteksi aja, tidak bagaimana ya, tidak secara langsung memberikan tanggapan balik lah gitu geningan. Jadi hal ini tuh tidak memberikan tanggapan balik, sedangkan yang tadi memberikan tanggapan kepada klien kalau ini tuh error gitu. Kalau ini tuh hanya mendeteksinya saja. Terus addressing yang digunakan data link adalah MAC address. Jadi mungkin seperti itu. Kali ini kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Setelah kita membahas tadi, kita lanjut ke ini. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Jadi di sini kita akan membuka caranya, bagaimana cara kerja encapsulation dan juga decapsulation. Kita mulai dari encapsulation. Jika kita memiliki data yang mulainya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer. Ini tuh application layer, ini transport layer. Jadi ditambahin kita masuk ke transport layer itu ditambahin yang namanya segment atau header, TCP header. Kita dari application layer yang hanya data, ditambah kita masuk ke transport layer, ditambah TCP header dan juga segment. Setelah dari sini kita masuk ke network layer. Dari network layer ini kita ditambahkan IP atau bisa disebut IP packet.
Nah, pada bagian ini dari message adalah segmen. Di sini tuh disebutnya segmen ya. Di message ini tuh nanti jadi segmen. Setelah dibungkus oleh TCP header dan juga lalu transport dan ingin diteruskan ke layer berikutnya, ke layer network. Ya, di bagian network akan ditambahkan dengan IP hidden atau IP paket ini ya. Lanjut masuk ke data link. Ke sini ditambah link akan ditambahkan menambahkan ini data link header dan juga data link tiler. Pada bagian ini atau message ini di sini, ini nih di akhir ini dinamakan frame ya, ini teman-teman, frame. Ketika masuk ke tahap selanjutnya ke physical layer di bawah ini, pokoknya di sini tuh sudah jadi bit atau yang artinya sudah tidak menjadi sebuah message tapi berubah menjadi sebuah angka atau bit yang isinya 0101 00101. Ketika ingin mengirimkan dari sender ke receiver, maka ketika sudah sampai ke physical layer di sini, sebaliknya akan dilakukan proses decapsulation yang mengubah bit menjadi data lagi. Dari sini tuh dari data link, network, transport, lalu kembali ke application. Itu dari sini tuh dihapus dihapus seperti ini data link header dan data link tiler dihapus, lalu IP dihapus, lalu TCP header dihapus, dan terakhir di application yang sisa data atau message yang tadi ada di sini akan terkirim di sini dan menjadi data kembali. Jadi itu simulasinya seperti itu. Maaf kalau kurang ada yang kurang paham. Saya mohon maaf. Jadi seperti itu cara encapsulation dari sender dan mengirim data ke receiver atau decapsulation begitu. Dan yang terakhir kita akan membahas OSI model atau konsepnya. Untuk saat ini model yang masih sering digunakan hanya TCP/IP karena di sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah difahami. Jadi kita memakai TCP/IP tapi OSI layer ini masih bisa kita pelajari karena ya gampang juga untuk dipahaminya. Terus sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi di antar vendor itu sulit. Makanya seperti tadi itu dilakukan membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar atau gede ya, besar. Banyaknya vendor itu tadi bagaimana upaya tetap bisa berkomunikasi dengan baik di antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1804, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau juga bisa disebut OSI 7 Layer Model. Seperti itu teman-teman. Yang bisa saya jelaskan dari tadi, dari mulai networking models, terus masuk ke TCP/IP model, application layer, dan sampai sekarang ke OSI model konsep. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan atau yang kalian tidak dimengerti karena saya juga masih belajar. Terima kasih yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.